asasi manusia diperjuangkan di mana-mana, sering dengan taruhan nyawa. Tapi sebaliknya banyak yang menolak di mana-mana, tak kecuali di masyarakat barat. Bukan saja penolakan secara praktikal, tapi pula bahkan dengan penolakan konseptual. Bukan sekedar menolak karena adanya polarisasi politik antar kelompok. Penolakan konseptual, bahkan filosofikal. Bahkan ada penolakan yang bernada metafilosofis. Metafilosofikal. Penolakan terhadap hak asasi manusia dengan dasar yang kuat, sangat kokoh. Nah, gimana? Dengan semua kenyataan itu, kenyataan pertentangan tentang HAM itu, fakta-fakta yang bertentangan itu, tidak boleh tidak membawa kita pada keharusan untuk melakukan pembahasan secara kritis mengenai konsep hak asasi manusia. HAM harus dikritisi secara radikal, filosofikal. Sudah ternilai salah jika kita masih mengira memiliki persepsi dan penilaian kita itu mengenai HAM sudah beres, sudah benar, sudah selesai, sudah tanpa masalah, tinggal diperjuangkan mati-matian, tinggal ditegakkan dengan kekuatan hukum gitu. Kita harus sesegeranya menghentikan berlarut-larutnya, terus-menerus berlarut-larut permasalahan ini beserta korbannya yang sudah terlalu banyak berjatuhan. Menghentikan masalah pelanggaran dan pemberangusan hak-hak kebebasan, termasuk kebebasan beragama warga. Pemberangusan yang justru didasarkan pada alasan keagamaan, maupun yang sebaliknya, yang menolak HAM, termasuk penolakan atas nama agama. Jadi untuk ketentraman, kedamaian, dan kerukunan diandalkanlah hukum negara. Itu memang begitu. Itu memang aksioma dalam kehidupan bernegara. Untuk ketentraman, kedamaian, kerukunan diandalkanlah hukum negara. Tetapi bila tanpa penegakan HAM, maka hukum yang ditegakkan itu bisa menjadi alat kelompok tertentu untuk melakukan ketidakadilan dan pemerkosaan hak-hak kelompok warga lainnya. Bahkan tidak hanya kelompok penganut agama mayoritas yang sering memanfaatkan kekuasaan negara untuk menyesak kelompok-kelompok minoritas. Posisi untuk bisa berlaku tak adil terhadap hukum agama lain itu sering dinikmati pula oleh kelompok minoritas. Gitu. Kita ingat misalnya contoh kelompok minoritas Protestan di tengah-tengah mayoritas Muslim di Indonesia pada sepanjang abad-abad zaman kolonial itu luar biasa ya, sampai hal-hal yang kecil sekalipun terjadi diskriminasi. Gitu. Kalau Anda lihat tradisi pegawai-pegawai itu pekerja di gereja dapat gaji sementara para aktivis di masjid itu sukarela, itu bukan karena doktrin, itu peninggalan kebiasaan dari zaman kolonial. Jadi pemerintah memberi gaji pekerja di gereja sampai tukang sapu dan sebagainya gitu, administrasi. Sementara di masjid tidak. Kalau ada ya silakan dibayar sendiri oleh umatnya. Tapi kita tahu zaman itu kan masih sangat serba sukar semua orang gitu. Itu banyak sekali data-data itu. Nah, jadi sebanyak penekanan
penyesakan, pemberangusan, bahkan pembantaian dan pengusiran terjadi atas kelompok minoritas, lebih banyak dari itulah suara-suara yang menuntut penegakan hak asasi manusia. Jadi semakin orang-orang mengalami tekanan, pengkangan dan sebagainya, semakin hak asasi manusia itu menjadi gantungan harapan, tumpuan harapan. Selalu seperti itu. Karena suara-suara itu datang dari berbagai penjuru, tak hanya dari kelompok minoritas. Tak hanya dari kelompok minoritas yang mengalami ketidakadilan tersebut itu. Tidak hanya saudara-saudara mereka sesama agama yang berada di negara lain yang bersimpati atau memprihatini kondisi dari sesama umat mereka di negara lain. Tapi justru pula dari kelompok-kelompok tertentu dalam umat penganut agama mayoritas. Itu. Dan mereka menuntut dari agama mayoritas menuntut penegakan HAM demi membela kaum minoritas yang tertindas. Itu tuntutan mereka pun berdasar ajaran agama. Itu. Atas nama agama. Mereka mengkritik sesama kelompok mayoritasnya yang melakukan ketidakadilan dengan dalih-dalih perintah agama, gitu kan? Gitu. Bahkan tuntutan penegakan hak asasi manusia untuk membela jemaat warga minoritas pun datang dari kelompok-kelompok yang mengaku tidak beragama. Ya itu tak kita tahu semua ya. Bahkan yang anti agama. Kita tahu itu mereka yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Itu mereka itu pejuang-pejuang humanitar. Gitu. Tapi mesti sedemikian luar biasa perjuangan semua kaum untuk menegakkan HAM, juga untuk kebutuhan umat beragama, tetapi pula HAM nyaris selamanya dihadang. Hak asasi manusia ditolak. Dan hak kebebasan beragama pun mengalami hadangan, dihadang karena itu. Nah, dan yang mengenai itu justru adalah kaum beragama. Itu seperti itu selalu ya. Itu. Hanya tinggal mereka dalam posisi mana. Tapi seperti mayoritas atau minoritas. Tapi seperti saya jelaskan tadi, banyak dari kaum minoritas yang justru memanfaatkan hukum negara untuk melakukan ketidakadilan, menginjak-injak hak asasi umat agama lain gitu. Nah, sebaliknya juga banyak dari mayoritas yang membela kaum minoritas dan sebagainya. Itu begitu. Semua agama, bila mereka sedang berada pada posisi mayoritas, itu akan lebih mudah dia mau membela atau melakukan yang sebaliknya. Memanfaatkan posisi untuk menekan yang minoritas. Nah, penolakan kaum beragama terhadap hak asasi manusia ini tidak sebatas alasan praktis, gitu. Tapi bahkan dengan pengabsahan teologis. Sering juga ditambah alasan-alasan teoritis filosofis, itu yang saya jelaskan tadi. Dan memang banyak beredar itu. Wacana-wacana filosofis non-teologis itu yang memasalahkan persoalan itu. Jadi hak asasi manusia yang hendak dijadikan jawaban tunggal atas semua problem kehidupan beragama masyarakat ditolak justru demi agama. Kita tahu sudah dalam abad 20 tidak kurang dari negara yang semodern Amerika Serikat. Yang kita tahu itu jamak dipandang sebagai kampiun hak asasi manusia sedunia gitu kan. Itu kelompok-kelompok Kristen Protestan fundamentalis sana, evangelisme itu di sana, sering bersikeras memperjuangkan hukum di sejumlah negara bagian
yang secara frontal menabrak hak asasi manusia. Itu Amerika. Negara Arab Saudi secara resmi menolak untuk meratifikasi deklarasi hak asasi manusia yang dicanangkan PBB tahun 1948 itu ya. Udah hampir 1 abad. Begitu juga Vatikan ya. Induk gereja Katolik itu menolak. Itu sudah dalam tahun 1982, jadi hampir akhir abad 20. Republik Islam Iran itu melalui wakilnya di PBB, Said Rajai Khorasani, itu pun menolak tegas. Mereka mengatakan HAM sebagai paham yang tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai untuk Muslim. Padahal kita tahu antara paham yang dianut Islam Iran itu yang sangat berbeda, bahkan sangat sering bertentangan dengan Arab Saudi itu, karena yang satu Sunni, yang satu Syiah ya gitu. Nah, tapi sama menolak. Penolakan seperti itu dalam bentuk dan orientasi yang bermacam-macam variasinya selalu ada di mana-mana. Tidak hanya timur, tidak hanya di barat, tidak hanya kalangan agama Muslim, tapi juga di kalangan Kristen gitu. Nah, hak asasi manusia yang sedemikian terang dan penting bagi pandangan sangat banyak kaum intelektual sepanjang berabad-abad, ternyata masih ada yang menolaknya, bahkan secara filosofis, teoritis, bukan hanya praktis. Jelas ini butuh pemberesan konseptual. Bagaimana bisa kerukunan maupun hak kebebasan beragama diwujudkan secara optimal jika kenyataan konsepsi hak asasi manusia itu sendiri masih dipandang mengandung sederet problem yang nyaris buntu selama berabad-abad sejarah politik modern. Bersama begitu banyaknya orang sedunia yang memperjuangkan HAM sebagai kebenaran yang mendasar, tidak kalah lantangnya pula suara-suara yang malah menolak HAM dengan alasan yang juga tidak kalah mendasar. Sejumlah argumen tajam dari arah sebaliknya yang kebanyakan tidak berlatar paham keagamaan. Ini mendasari sikap banyak kelompok tertentu. Tak kecuali kelompok-kelompok keagamaan juga gitu. Nah, yang bukan saja tak merasa salah mereka menuding melanggar HAM, tapi bahkan memang menolak HAM itu sendiri. Jadi sangat banyak orang di berbagai negara yang bukan saja merasa tidak bersalah melanggar HAM, tapi bahkan HAM itu sendiri yang ditolak. Itu. Nah, kita tahu ya, di Indonesia misalnya, ketika Muhammad Hatta berjuang keras untuk memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia ke dalam konstitusi pertama negara yang akan didirikan pada tahun 1945 itu, tidak kurang dari Bung Karno yang menolaknya dengan gigih. Ya. Bung Karno menolak itu masuk, HAM masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Umumnya tokoh lain pun tidak menentang sikap negatif Soekarno terhadap hak asasi manusia itu. Kendati mereka termasuk Bung Karno, sama dengan Bung Karno, itu adalah intelektual sejati. Dengan pribadi-pribadi yang mulia yang pasti bukan seorang tiran. Itu. Apalagi hanya sekedar orang yang tukang melanggar hak orang lain. Tidak. Mr. Supomo bahkan dengan mengajukan filsafat Spinoza, Hegel, dan Adam Miller yang menekankan kesatuan total organis masyarakat, itu jadi individu lebur di dalam kesatuan total itu dengan demikian Profesor Supomo makin memperkuat penolakan Bung Karno terhadap hak asasi manusia yang oleh Soekarno dituding
hanya berlatar belakang filsafat individualisme. Saya tidak tahu apakah Profesor Supomo tahu atau tidak tahu kalau Spinoza justru sangat memuliakan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi. Gitu. Pendek kata, semua sangat menolak hak asasi manusia di awal penyusunan konstitusi Indonesia itu sedemikian kuatnya. Pendukung Bung Karno dan lain-lain. Dan kondisi yang terjadi di awal pembentukan negara Indonesia itu, pada tahun 45 itu, bukan tidak berpengaruh sampai jauh di kemudian hari. Berpengaruh pada kenyataan amat lambannya pertumbuhan, perkembangan, tradisi penegakan hak asasi manusia di dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Lebih 20 tahun kemudian, 20 tahun sesudah tahun 45 itu, ya, seiring berakhirnya kekuasaan Bung Karno, gitu, ada rancangan ketetapan MPRS tentang hak asasi manusia. Tetapi kenyataannya itu dengan entengnya ditepis, digusur oleh kelompok Jenderal Soeharto. Jangan kita bilang Jenderal Soeharto sendiri, tapi itu adalah kelompok orang-orangnya. Gitu. Sehingga batal dikukuhkan dalam sidang umum MPR tahun 68. Padahal udah itu ya, udah menjadi keputusan. Gitu. Waktu itu kita tahu MPR diketuai oleh Jenderal Nasution. Tentang HAM itu sudah diputuskan. Sudah menjadi rancangan hak asasi manusia. Gitu. Tapi berkeputusan, belum ketetapan. Tinggal ditetapkan. Disabot. Gitu. Kata sabotase itu diucapkan oleh Pak Nasution sendiri ketika saya di kemudian hari mewawancarai beliau di rumahnya. Jadi kemudian harus menunggu lagi sampai 30 tahun kemudian. Sesudah jatuhnya kekuasaan Jenderal Soeharto baru tercapai. Itu yaitu melalui sidang istimewa MPR, sidang istimewa MPR tahun 1998, seiring reformasi itu ya. Tetapi ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 itu tentang hak asasi manusia itu, yang kendati harus diapresiasi sebagai satu buah terpenting dari reformasi, ternyata tenggelam oleh popularitas dari ketetapan-ketetapan lain yang lebih politis gitu, lebih praktis, lebih seksi ya gitu. Misalnya tentang pembatasan kekuasaan presiden katanya dipreteli gitu dan sebagainya, pembatasan waktu dan berkuasa dan lain-lain. Dan tentang pengusutan korupsi dari penguasa lama ya, KKN dan sebagainya itu. Tidak heran bila bertahun-tahun kemudian masih sering terdengar para politisi atau pengamat politik bicara di media massa yang mengeluhkan bahwa negara ini belum punya instrumen hukum tentang HAM. Padahal pada tahun 99 itu sudah ada Undang-Undang nomor 39. Gitu. Sudah ada. Gitu. Kenapa? Karena apresiasi terhadap HAM itu rendah. Penghayatan itu tidak diarahkan ke sana. Rendahnya apresiasi masyarakat dan pemerintah atas kehadiran hak asasi manusia dalam wujud formal itu mengisyaratkan kepada kita tentang prospek yang meragukan dalam perwujudan aktualnya, perwujudan materialnya, karena formalnya begitu. Bahkan bukan hanya mengisyaratkan prospek, tapi sudah terbukti itu dalam pengertian isi material, bukan saja formal gitu. Yaitu kita lihat jelas ketika MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28J, yaitu tentang pembatasan hak asasi manusia. Itu dibikin sangat luas syarat-syarat pembatasan, menjadi longgar. Jadi akan sangat gampang bagi penguasa
untuk bisa mengekang hak asasi warga. Penilaian bangsa ini terhadap hak asasi manusia itu belum memadai. Meski dalam umumnya wacana politik selalu hak asasi manusia diperjuangkan, dijunjung tinggi gitu katanya. Tapi ikhtiar untuk merealisasinya secara konkret di dalam sistem sosial ternyata selalu mendapat halangan dari pegawai jurusan. Tak kecuali dari pihak-pihak yang di mulutnya menjunjung tinggi HAM, di bibirnya mengucapkan memuliakan hak asasi manusia. Itu pula lah yang menambah keinsyafan kita tentang kebutuhan mutlak harus, tidak boleh tidak, dan tidak boleh ditunda lebih lama untuk membereskan sampai betul-betul tuntas beres semua problematika konseptual sekitar hak asasi manusia. Kita akan membereskan semua itu dalam pembahasan-pembahasan berikut.